Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Udah lama banget ya aku nggak bikin dan nggak upload video setelah aku move ke Australia. Yeay. Nah, di belakang aku ini ada University of Sydney atau bangunan yang terkenal kan. Nah, oke guys, jadi aku memang sengaja pagi-pagi datang ke sini. Ini baru jam 9-an supaya agak sepi ya di sini. Dan tapi dingin banget di sini, lagi winter. Yang mau aku bahas, gak usah ngalor ngidul ya pokoknya. Nah, di sini aku mau bahas gimana sih cara aku pergi ke Australia dari Indo move ke Australia. Nah, yang pertama pasti kita harus punya visa. Kalau kita mau ke luar negeri kita harus punya visa atau surat izin tinggal di negara orang lain. Visa yang aku gunakan itu adalah Working Holiday Visa. Nah, dari namanya aja sudah jelas ya, working and holiday. Jadi kita bisa kerja sambil liburan, guys. Yeay, happy banget. Nah, kenapa sih yang aku tuh pengen banget move? Nanti akan aku bikin video ya kenapa aku pengen move ke Australia dan pakai working holiday visa. Yang aku jelasin di video ini adalah apa sih itu working holiday visa. Jadi working holiday visa adalah program dari pemerintah kerjasama antara Indo sama Aussie. Mereka punya kerjasama supaya orang Indo itu bisa kerja sambil liburan di Australia. Dan kebetulan memang working atau bukan working worker atau pekerja di Australia itu memang lagi dibutuhkan. Jadi mereka ambil dari berbagai negara. Jadi yang punya working holiday visa kerjasama tuh nggak cuma Indonesia ya guys, tapi dari Eropa sana ada sih, dari Indo, dari yang aku tahu ya dari Portugis, pokoknya daerah Eropa itu juga ada, cuma beda jenisnya. Nggak usah dipikirin, yang penting kalau visa Indonesia tuh 462 visanya gitu. Nah, working holiday visa jelas ya, visa untuk berlibur dan bekerja, enak banget ya. Kita harus manfaatin kesempatannya. Working holiday visa ini berlaku selama 1 tahun guys. Nah, dan kita bisa perpanjang 2-3 tahun dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Salah satunya kita harus kerja di daerah regional atau daerah yang memenuhi persyaratannya. Kayak di daerah outback gitu, perkebunan, pertanian, atau di pabrik gitu ya guys ya. Tapi di daerah yang agak jauh gitu, nggak di kota. Nah, langsung ya, gimana sih dan kita cara dapetin visanya, persyaratannya apa aja. Nah, ini yang harus kalian lengkapi ya teman-teman. Di sini aku udah tulis, ini ada 8 persyaratan utama yang harus kalian miliki. Sebelum kalian melengkapi persyaratannya, ada persyaratan pokok juga yang harus kalian miliki. Yang pertama, kalian harus berusia 18 sampai maksimal 30 tahun. Karena Australia itu ingin orang-orang yang datang ke Aussie adalah orang-orang dengan usia produktif gitu ya guys. Nah, WHV ini juga bisa bekerja, liburan, dan kita bisa move ke visa student. Jadi kita bisa belajar juga di sini. Jangan takut ya. Kemudian yang kedua, ini penting banget ya. Kalau kalian pada tanya, lulusan SMA, SMK bisa nggak sih pakai WHV? Jawabannya nggak bisa, maaf banget nggak bisa. Memang itu persyaratannya. Minimal jenjang pendidikannya adalah D3 atau kalian sedang menempuh masa studi minimal 2 tahun atau 4 semester pada jenjang S1 gitu teman-teman. Untuk lengkapnya kalian juga bisa lihat di websitenya di whv.imigrasi.go.id. Nanti aku juga cantumin, itu penting banget. Kalau kalian nggak mau baca, nggak bakalan bisa kesini, harus mau rajin-rajin baca ya guys. Dan juga kalian harus pantengin informasi di Instagramnya dirjen_imigrasi. Nah, pertanyaannya, kapan sih WHV itu buka? Nah, jadi WHV buka itu nggak ada yang tahu. Iya bener, nggak ada yang tahu sama sekali. Aku pun nggak tahu kapan WHV buka. Jadi kita harus pantengin website dan Instagram. Yang recommended adalah di Instagram karena semua informasi kapan bukanya ada di Instagram. Dan ini aku catat ya, di tahun 2023 ini sudah 3 kali buka. Aku udah catat ya. Yang pertama itu di tanggal 1 Februari 2023 kemarin buka. Kemudian buka lagi di batch selanjutnya itu 3 April 2023. Dan yang terakhir kemarin ya, 31 Mei 2023.
Nah, isu-isunya dalam waktu dekat ini di bulan Agustus itu akan buka lagi. Tapi lagi-lagi ya, nggak ada yang tahu pastinya kapan buka. Yang tahu cuma itulah Dirjen Imigrasi. Ya gitu ya. Jadi pantengin Instagramnya terus. Nah, karena dalam waktu dekat ini diperkirakan akan buka, kalian harus melengkapi berbagai persyaratan yang dibutuhkan. Nah, yang pertama ya guys ya, kalian harus punya foto wajah. Nanti aku taruh di sini foto wajah, backgroundnya warna putih. Jadi kalian harus cantumin foto terbarunya ya guys ya. Nggak boleh foto lama, soalnya harus foto diri terbaru. Nanti kalian langsung cantumin aja. Yang kedua, wajib banget punya KTP atau eKTP ya. Pasti semuanya udah punya KTP ya. Jadi kalau masa berlakunya belum eKTP atau belum seumur hidup, kalian bisa perbaiki dulu lah di Dukcapil atau di mana, aku juga kurang paham, kalian bisa cari informasi. Atau aku juga dengar sekarang tuh udah semuanya eKTP, I don't know, kalian bisa cari tahu ya guys. Kemudian yang ketiga, wajib banget punya paspor. Jelas lah, kita mau keluar negeri kita harus punya paspor ya. Dan paspor sekarang itu aku udah bikin, paspor aku yang sekarang itu berlakunya 10 tahun. Jadi jangan khawatir, kalian bisa bikin aja karena masa berlakunya 10 tahun. Kemudian untuk BHV ini kalian harus punya masa berlaku visanya tuh berlakunya sekurang-kurangnya 18 bulan. Jadi kalau kalian masa berlakunya 12 udah gimana sih aku ngomongnya belibet. Kalau masa berlaku paspornya kalian masih 12 bulan lagi, mending diperbaiki aja, diperpanjang. Yang keempat itu sertifikat bahasa. Nah, ini mungkin yang jadi struggle teman-teman ya. Sertifikat bahasa yang biasa digunakan di teman-teman WHV Working Holiday Visa itu biasanya IELTS. Pun demikian dengan aku juga pakai IELTS. Dan skor yang harus kita capai adalah skor fungsional atau 4,5. Jadi kalau kita skornya under 4,5, kita nggak bisa daftar, kita harus tes ulang. Mengingat kalian tahu berapa biaya tesnya, itu adalah 3.200.000 guys. Sekitar 3 juta sampai 3.200.000 untuk sekali tes. Jadi persiapkan matang-matang. Tapi nggak usah takut, nanti aku akan bagi tips gimana sih aku bisa dapet skor 5 di IELTS meskipun aku nggak training ya, bukan les gitu, aku belajar otodidak. Nah, kemudian nggak cuma IELTS teman-teman. Jadi di sini persyaratan kemampuan bahasanya itu ada 4. Kalian bisa bebas pilih IELTS dengan minimum skor 4,5, TOEFL IBT skornya 32, kemudian PTE Academic 30 dan Cambridge Assessment English 147. Aku cantumin di sini, nanti kalian bisa baca ya. Kemudian syarat yang berikutnya adalah kelima, SKCK. Nah, surat catatan kepolisian ini harus minimal terbitan Polda ya, nggak boleh Polsek atau Polres, jadi Polda. Kalau kebetulan aku tinggalnya di Jawa Tengah ya, jadi aku bikin SKCK Polda Jateng di Semarang dan masa berlakunya cuma 6 bulan dan cuma cukup 1 hari aja udah langsung jadi. Nanti akan aku share gimana sih bikin SKCK di next video, atau enggak kalian bisa cari informasi karena pendaftaran SKCK sekarang online ya guys ya. Kalian bisa ketik aja SKCK online dan lengkapi aja persyaratannya. Keenam, kita harus punya sertifikat pendidikan atau ijazah. Buat teman-teman yang ijazahnya belum English, bisa deh kalian cicil translate, karena kalau kita setelah kita dapat visa WHV, kita harus lodge visa ke imigrasinya Australia. Jadi pertama kali kita daftar ke imigrasi Indo, setelah dapat surat working holiday visa, kita apply lagi ke pemerintah Aussie untuk dapat visanya gitu. Jadi 2 kali, imigrasi Indo sama imigrasi Aussie. Kemudian yang ketujuh, nah yang ketujuh ini adalah kepemilikan dana $5.000 atau kalau dirupiahin sekitar 55 juta, 50 sampai 55 juta. Jadi kita harus punya uang sekitar 50 sampai 50 juta, di mana uang itu menjamin kita bahwa kita tuh punya uang di sini, bisa hidup nggak jadi gelandangan. Intinya di sini kita bisa punya modal buat liburan dulu, ngekos, makan dan lain-lain ya. Jadi kalau kita nggak punya uang nggak bisa. Mungkin banyak cara ya untuk dapetinnya. Kalian bisa nabung dulu
Atau kalian juga bisa pakai rekening orang tua, jadi perwakilan pakai rekening orang tua kalian. Atau yang ketiga, kalian juga bisa pinjem uang ke teman, ke bank, atau ya anything, I don't know. Intinya harus punya uang $5.000 di rekening ya. Kemudian yang ke-8 atau yang terakhir adalah surat keabsahan dokumen bermatre. Nah, jadi di surat keabsahan dokumen bermatre nanti ada template dari Dirjen Imigrasi. Nanti aku tempelin juga deh di sini link untuk download surat keabsahan dokumennya. Gitu ya. Dan bermatre, jadi kalian tanda tangannya harus menyentuh matre, dan matrenya tuh matre tempel asli ya, jangan matre elektronik. Soalnya ada beberapa kasus yang matrenya elektronik, enggak, matre tempel tuh I don't know, dia trouble. Tapi ya kita cari aman aja ya, yang aman-aman aja gitu. Itu sih guys, 8 persyaratan yang harus kalian lengkapi untuk bisa daftar working holiday visa. Gimana? Tertarik? Menarik? Nah gitu ya guys ya, mungkin aku akan bikin kenapa sih aku move ke Sydney next video akan